Jadi di sini kita judulnya adalah rata-rata gabungan. Untuk rata-rata gabungan di sini saya kasih X bar gab atau rata-rata gabungan gitu aja bacanya. Terus rata-rata gabungan itu cara menghitungnya itu X1 bar kali N1 ditambah X2 bar dikali N2 ditambah titik-titik sampai ini xn dikali nn dibagi dengan n1 tambah n2 ditambah sampai nn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cari-Cari Guru. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang rata-rata. Oke, jadi kalau pada dua video yang sebelumnya itu kan saya sudah menjelaskan tentang pertama tentang rata-rata data tunggal, terus video yang kedua itu rata-rata data kelompok. Nah, yang ketiga ini termasuk materi yang sering muncul di soal maupun ujian itu tentang rata-rata gabungan. Oke, jadi di sini kita judulnya adalah rata-rata gabungan. Oke, mungkin di sini langsung saja saya kasihkan rumusnya. Jadi untuk rata-rata gabungan kemarin itu kan kita untuk rata-rata kita bisa menuliskannya itu menggunakan X bar atau X strip gini kan. Nah, untuk rata-rata gabungan di sini saya kasih X bar gab atau rata-rata gabungan gitu aja bacanya. Terus rata-rata gabungan itu cara menghitungnya itu X1 bar kali N1 ditambah X2 bar dikali N2 ditambah titik-titik sampai ini xn dikali nn dibagi dengan N1 tambah N2 ditambah sampai nn. Oke, ini keterangannya apa saja? Keterangan untuk X1 itu adalah rata-rata kelompok pertama. Terus kalau X2 itu adalah rata-rata kelompok kedua. Sedangkan N1 itu adalah banyak kelompok pertama. Terus yang N2 itu adalah banyaknya kelompok kedua dan seterusnya. Oke, ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan rata-rata gabungan. Oke, untuk lebih memahami, kita langsung saja ke contoh soal. Rata-rata nilai ujian nasional kelas 8A yang berjumlah 32 siswa adalah 8,5. Sedangkan rata-rata nilai ujian nasional kelas 8B yang berjumlah 30 siswa adalah 9,0. Berapakah nilai rata-rata kedua kelas tersebut? Oke, yang perlu kita analisis di sini itu adalah yang pertama yang diketahui itu adalah jumlah siswa dari kelas 8A itu ada sebanyak 32. Berarti untuk N1 itu sama dengan 32. Terus sedangkan rata-ratanya 8,5, berarti ini X1-nya itu sama dengan 8,5. Terus sedangkan rata-rata nilai ujian nasional kelas 8B yang berjumlah 30 siswa, berarti ini N2 itu sama dengan 30. Terus untuk rata-rata kelas 8B, rata-rata keduanya itu sama dengan 9,0. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah nilai rata-rata kedua kelas tersebut.
kedua kelas tersebut. Berarti rata-rata gabungan dari kelas 8A dan kelas 8B. Oke, kita pakai rumusnya. Tadi itu rumusnya adalah X gabungan itu sama dengan X1 dikali N1 ditambah X2 dikali N2 dibagi dengan N1 ditambah N2. Kita tinggal masukkan aja. X1 nya tadi itu adalah X1 nya 8,5, X1 nya di sini 8,5 dikali N1 nya itu 32, terus ditambah X2 nya itu 9,0 dikali N2 nya itu 30 dibagi dengan N1 tambah N2, N1 nya itu 32, terus N2 nya itu 30. 8,5 kali 32 ini itu sama dengan 272 ditambah ini 279 kali 30 dibagi ini 62, berarti ini 542 dibagi 62. 542 dibagi 62 itu sama dengan 8,7. Jadi rata-rata gabungan atau rata-rata nilai ujian nasional kedua kelas itu, dua kelas 8A dan 8B itu adalah rata-ratanya 8,7. Itu rata-rata kalau nilai ujian nasionalnya itu digabungkan rata-ratanya adalah 8,7. Oke, itu tadi adalah cara menentukan rata-rata gabungan. Oke, nah untuk materi ini, untuk subbab ini, rata-rata gabungan ini, pertanyaannya nanti tidak hanya diminta untuk menentukan rata-rata gabungan. Jadi bisa jadi nanti itu pertanyaannya itu bisa diminta untuk menentukan rata-rata gabungan itu sendiri itu berapa. Terus bisa jadi kita diminta untuk menentukan rata-rata dari kelompok pertama itu berapa. Bisa juga menentukan rata-rata kelompok kedua itu berapa, ataukah banyak kelompok dari kelompok pertama itu berapa maupun banyak kelompok kedua itu banyaknya ada berapa. Oke, jadi ini untuk jenis pertanyaannya nanti bisa macam-macam. Yang jelas kita tetap pakai rumus ini gitu. Ya, nanti seandainya diminta untuk menentukan rata-rata kelompok pertama gitu. Nah, ini kita gunakan konsep aljabarnya itu masih kita pakai gitu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang rata-rata gabungan. Kalau mungkin teman-teman masih ada pertanyaan atau ya pertanyaan seputar ini tadi untuk menentukan masing-masing komponennya ini bisa diajukan di kolom komentar. Nanti akan saya coba buatkan video pembahasannya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video di channel Jadi Cari Guru. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kalian ke channel ini.